Hai teman-teman kelas 4, selamat datang di video pembelajaran seru tentang Pancasila. Di video ini kita akan belajar lebih tentang makna setiap sila Pancasila dan lihat contoh-contoh serunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan ditemani cerita-cerita animasi yang bikin belajar Pancasila makin asik. Kalian tahu kan burung Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita Indonesia, dan di dadanya ini ada perisai yang memuat dasar negara kita yaitu Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Amati dua gambar berita ini. Tahukah kamu apa hubungan dua kejadian tersebut dengan sila pertama Pancasila? Dua berita ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mengutamakan toleransi dalam beragama dan kepercayaan. Jadi, di sila pertama bermakna bahwa Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Bermakna juga bahwa setiap negara diberikan kebebasan dalam beribadah dengan caranya masing-masing, tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun. Nah, itu tadi penjelasan penerapan sila ke-1 di masyarakat. Sekarang, yuk kita simak cerita animasi seru tentang sila pertama. Di pinggir kota, terdapat sekelompok jamaah masjid berkumpul untuk berbuka puasa bersama di Masjid Al-Baqarah. Salah satu jamaah masjid melihat seorang pria non-muslim yang lewat dan tampak sangat kelaparan. Melihat keadaannya, pria tersebut dengan cepat mendekati dan menawarkan untuk bergabung. Mereka berbagi hidangan buka puasa bersama pria non-muslim itu. Pria non-muslim itu sangat berterima kasih atas kebaikan yang diberikan para jamaah masjid. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua bermakna bahwa setiap tatanan masyarakat tidak terbatas kepada suku sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku, serta berhak mendapat persamaan derajat guna menciptakan keadilan kemanusiaan. Contoh penerapan sila kedua seperti bersikap sopan dan ramah, lalu menolong sesama yang membutuhkan, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Mau lihat lebih jelas lagi? Sekarang saatnya kita tonton cerita animasi yang akan menunjukkan makna sila kedua. Judul cerita, Kelompok Belakar Impian. Guru mengumumkan tugas kelompok. Andi langsung bergerak cepat mengajak teman-teman dekatnya. Rara terlihat sedih dan minder karena lagi-lagi tidak diajak oleh siapapun. Andi dan kelompoknya kesulitan dalam satu bagian tugas yang membutuhkan pemikiran kreatif. Mereka frustrasi. Guru melihat Rara yang duduk sendiri dan mendekatinya. Guru memberikan motivasi dan mengatakan bahwa setiap orang punya kelebihan unik. Saat istirahat, Andi mendengar Rara bercerita kepada temannya tentang ide kreatif untuk tugas yang sedang dikerjakan Andi, tanpa menyadari bahwa Rara tidak tergabung dalam kelompok manapun. Andi menyadari kesalahannya. Dengan berani, ia menghampiri Rara dan meminta maaf karena selalu mengabaikannya. Andi menjelaskan kesulitan kelompoknya dan meminta Rara bergabung untuk membantu dengan idenya. Rara awalnya ragu, tapi akhirnya bersedia. Dengan ide-ide Rara, kelompok Andi berhasil menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Andi dan Rara menjadi teman baik. Lain kali, saat ada tugas kelompok, Andi mengajak semua teman secara adil, tidak hanya teman dekat atau yang paling pintar, karena ia tahu setiap orang punya potensi. Selanjutnya yaitu sila ketiganya, Persatuan Indonesia. Apakah kamu mengetahui apa saja contoh kegiatan sehari-hari penerapan sila ketiga? Contoh penerapan dari sila ketiga yaitu melestarikan budaya daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang kedua, berpartisipasi dalam gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Yang keempat, menghargai keberagaman budaya. Jadi, makna sila ketiga mengajarkan kita bahwa walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, namun tetap wajib mendapatkan persamaan kedudukan di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk lebih memahaminya, ada kisah menarik loh. Yuk ikuti ceritanya. Di Sekolah Nusantara Jaya, murid-murid dari berbagai suku hendak mengikuti lomba menghias kelas. Budi ingin hiasan Jawa, dan Rina membawa budaya Papua. Sementara itu, Udin menginginkan hiasan adat Minang dan Lestari adat Bali. Karena semua ingin menonjolkan budayanya masing-masing, mereka jadi berselisih. Melihat hal itu, Bu Santi berkata, "Ingat sila ketiga,
Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu dalam perbedaan. Anak-anak pun sadar dan memutuskan untuk menggabungkan semua unsur budaya. Juri memasuki kelas yang penuh dengan hiasan yang memukau. Mata juri membelalak karena keindahan yang terpancar di setiap sudut ruangan. Hasilnya, kelas mereka menjadi paling indah dan memenangkan lomba menghias kelas. Selanjutnya yaitu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung nilai-nilai kerakyatan. Agar kepentingan rakyat terpenuhi, bangsa Indonesia gemar melakukan musyawarah saat membuat keputusan. Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk menyelesaikan masalah bersama. Contoh yang pertama, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Yang kedua, tidak mudah terprovokasi isu sara. Yang keempat, menghargai dan mendukung demokrasi. Yang kelima, menerapkan perilaku sopan dan santun saat mengemukakan pendapat. Itu dia contoh-contoh sila keempat dan inilah ceritanya. Judul cerita: Memilih ketua kelas terbaik. Kelas sedang musyawarah untuk memilih ketua kelas baru. Ada beberapa calon. Bu guru mempersilakan siswa mengemukakan pendapat atau pertanyaan. Mira mendominasi diskusi, hanya mempromosikan calon pilihannya, dan kurang memberi kesempatan orang lain berbicara. Dito ingin berbicara, tapi ragu, dan akhirnya diam. Bu guru mengingatkan tentang pentingnya musyawarah yang baik, di mana semua pendapat didengar dan dihormati. Rudi, meskipun bukan calon, memberanikan diri. Ia menyampaikan pendapatnya dengan sopan. Maaf Bu Guru, saya rasa kita perlu mendengar lebih banyak dari teman-teman yang lain, termasuk Dito yang tadi sepertinya ingin berbicara. Dito didorong oleh Bu Guru dan teman-teman. Dengan sedikit gugup, ia menyampaikan pandangannya tentang kriteria ketua kelas yang baik, yang ternyata sangat logis dan bermanfaat. Berkat masukan dari Rudi dan Dito, diskusi menjadi lebih hidup, dan semua siswa merasa didengar. Akhirnya, mereka berhasil memilih ketua kelas yang paling sesuai dengan kebutuhan bersama, bukan karena popularitas. Dito merasa senang karena suaranya didengar. Siswa belajar bahwa musyawarah adalah tempat untuk mencari solusi terbaik bagi semua, bukan hanya bagi sebagian orang. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya seperti mengadakan kegiatan gotong royong, yaitu membersihkan lingkungan sekolah dan kampung bersama warga. Ini mengajarkan keadilan sosial, kerjasama, dan rasa memiliki terhadap tanah air. Contoh yang kedua, mengadakan program saling bantu belajar. Siswa yang lebih mahir membantu teman yang kesulitan belajar agar semua anak mendapat kesempatan pendidikan yang adil. Yang ketiga, mengatur jadwal piket atau tugas kelas secara adil. Semua siswa mendapat tugas yang sama untuk membiasakan rasa tanggung jawab bersama. Teman-teman, itu adalah contoh-contoh penerapan sila kelima. Sekarang, yuk simak cerita animasi berikut ini. Judul cerita: Bersih Sekolah Hati Gembira. Pengumuman dari kepala sekolah tentang kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan. Semua diminta berpartisipasi, jika awalnya terlihat malas dan mencari alasan untuk tidak ikut. Ia berpikir, biar Pak Kebun saja yang bersih-bersih. Sinta dengan semangat membersihkan area taman sekolah. Ia melihat Pak Kebun bekerja keras sendirian di area lain yang luas. Sinta merasa iba melihat Pak Kebun yang kelelahan. Ia mengajak beberapa temannya untuk membantu Pak Kebun, tanpa disuruh guru. Dika melihat Sinta dan teman-temannya bekerja keras dengan senyum. Ia merasa malu karena selama ini hanya memikirkan diri sendiri. Dika akhirnya bergabung. Ia mulai membantu membersihkan area lain dengan penuh semangat. Mereka semua bekerja sama, sehingga pekerjaan cepat selesai. Lingkungan sekolah jadi bersih dan rapi, siap untuk upacara bendera. Mereka juga membantu Pak Kebun membawa sampah ke tempat pembuangan. Saat upacara bendera, Dika merasakan kebanggaan yang berbeda. Ia tahu bahwa kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah itu adalah hasil kerja keras bersama, bukan hanya Pak Kebun. Ini adalah bentuk keadilan sosial, di mana semua orang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Ia juga menyadari bahwa disiplin dalam upacara adalah bentuk penghargaan terhadap negara dan simbolnya, karena ia telah ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan tempat upacara berlangsung. Wah, tidak terasa, kita sudah sampai di akhir video. Kita sudah lihat betapa serunya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam cerita-cerita tadi. Ingat ya, kelima sila Pancasila itu adalah panduan kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang lebih baik.
Mengamalkan Pancasila setiap hari adalah bukti cinta kita pada Indonesia. Jadi, mulai sekarang, mari kita bersama-sama terapkan makna sila-sila Pancasila dalam setiap langkah kita. Setiap kali kalian berinteraksi dengan teman, keluarga, atau siapapun, coba ingat makna sila Pancasila. Apakah tindakanmu sudah menceritakan keadilan? Sudahkah kamu menghargai perbedaan? Ataukah sudah menunjukkan semangat perbedaan? Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai bertemu di pelajaran Pancasila selanjutnya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, klik link ini untuk mainkan game interaktif seru.